nempel sama Rafaela. Udah sustain makin sustain lagi. Durability-nya jadi double kalau gitu. Dan ini dia komposisi dari masing-masing tim. Yang mana menurut gua RRQ Force, Lynx. Oke, dan ya dimana jungler start, dimana Pakitonya langsung ngambil ke red buff ya, atau dia mengikuti spawn dari Little Wonder. Namun di mid lane sudah ada poking damage yang cukup bahaya sebetulnya, dimana Lipi bersama dengan Tal yang cukup kuat dan cukup sustain juga membuat Princess Po harus mundur. Betul sekali, dari Princess Po di sini kita udah kehilangan setengah darahnya karena ada trading damage yang dilakukan di early game. Tapi ternyata Gyogo yang pakai Chang'e ya, dan Lunoknya bakalan dipakai sama seorang Ichao untuk berhadapan dengan Nathan. Dan kita lihat oke, 140 masih bisa diamankan. Coba untuk masuk ke arah seorang Tal, bakalan coba untuk dicicil sedikit aja, berhasil mundur. Ada backup juga dari Karamel dan ada Lipi di sana. Little Wonder berhasil didapatkan kah? Yes, retribution on point dari Queenie barusan, dan pressure-nya cukup oke sih, dimana Rafaelanya coba bandel sebenarnya, tapi ketika level 2 Quad Shadow langsung dimajuin, dikasih Shuriken, dan akhirnya memaksa untuk Rafaelanya mundur, dan retribution on point akhirnya dapetin Little Wonder. Oke, betul sekali. Dan kali ini kita lihat di arah bottom lane, bisa dibilang ini bakal jadi lane mati ya, dimana Esmeralda dan Baxia sama kuatnya untuk menahan lane satu sama lain. Dan bakal susah banget sih buat diganggu. Mungkin nanti di game pun bakalan cukup alot ya, tapi masih bisa untuk ditumbangkan gitu. Tadi kita bakalan lihat ke arah Ichao, dimana Ichao kali ini harus menghadapi dua player, ada Tal dan juga Violet. Tapi kita lihat juga udah ada Kufra menyusul bouncing ball coba digunakan kali ini, memukul mundur seorang Tal dan juga Violet yang gak bisa terlalu keluar dari area turret mereka. Bakal dikelilingi wave aja, sementara itu Tartos bentar lagi akan up, dan di arah bottom lane kita lihat udah ada Queenie coba untuk memberikan sedikit tekanan karena Pika diberikan satu shadow kill, tapi Polistar mau digunakan. Kali ini ada backup juga dari seorang Karamel, bakalan dimasukin tapi first blood berhasil didapatkan oleh Queenie dan bisa juga dibalaskan oleh seorang Karamel, bahkan 2 poin kill kah? Yes, 2 poin kill berhasil diamankan oleh Karamel. Bagus banget dari Queenie, at least dia bisa dapetin 1 kill, jadi nggak terlalu ketinggalan nanti goldnya dari Karamel. Oke, dan timing yang sangat pas, walaupun tidak ada retribution, akhirnya itu fine sih, kayak dia dapetin 2 kill walaupun Tapster belum bisa di setup, tapi nggak masalah karena 2 kill terhadap 1 jungler dan 1 XP laner ini adalah harga yang sangat mahal pastinya. Dan kalau kita lihat juga dimana Chang'e udah level 4, mid lane ini akan selalu gerak duluan. Ya, karena dari Chang'e bisa keliling wave dengan meteor shower dengan sangat cepat ya, jadi rotasi Gyogo menurut gue bakalan menang lebih jauh daripada seorang Lilia, tapi nggak masalah. Sebenarnya kalau bisa dibantu juga dari Lilianya bakalan bisa cepet juga untuk rotasinya. Dan Turtle kali ini bakal coba dimulai oleh teman dari RRQ, tapi jauh di atas harus berhadapan dengan 2 player dari EVOS Link, dimana Violet juga udah mulai kehilangan cukup banyak darahnya. Harus lebih berhati-hati lagi, ternyata dari seorang Violet paling recall dulu seharusnya. Ya, paling nggak dia dapetin farming yang nyaman untuk di early gamenya, dan dia bakal beraksi ketika mid lane nanti. Dan ini titiknya sebenarnya di Karamel sih, dimana Karamelnya bisa banget untuk ngerusuh di awal. Dia bisa ngacak-ngacak permainan yang dimiliki sama RRQ Mika dengan, ya kita tahu Pakito jungle, dia punya power yang cukup kuat, ditambah dengan Rafaela ini bakal menjadi penting untuk teman-teman dari EVO sendiri. Betul sekali, bakalan jadi penting buat teman-teman dari EVOS sendiri. Maka dari itu harus lebih berhati-hati lagi untuk teman-teman dari RRQ Mika. Kita akan coba cutting wave aja di area bottom lane. Setelah itu sudah mulai ternotis oleh Queenie. Kali ini bakal coba dimasukin Mika, ada satu shadow kill, masih ada sustain kah, ada backup tapi masih bisa untuk kabur dengan adanya Rafaela di sana, memukul mundur teman-teman dari RRQ Mika. Masih cukup kuat dari Pingkan di sana. Lipi kali ini hadir untuk bersama teman-temannya, dan lagi-lagi another point kill untuk seorang Karamel. Oke, dan ini bottom lane bakal coba dikuasai mungkin sama teman dari EVOS. Dia bakal coba untuk mengarah ke arah turret. Dan kalau kita lihat juga dari area Kimika, kehilangan satu Lele Pingkan ini menjadi sesuatu yang cukup buruk untuk dipaksa kalau emang mau defense juga, karena sudah ada pergerakan kali ini dari Princess Po coba nge-cast Tyrant Revenge yang berhasil connect. Coba mundur dulu kali ini teman-teman dari EVOS, dan defense yang berhasil dari teman-teman RRQ Mika. Betul sekali, dengan adanya Kufra dan juga Baxia, menurut gua bakalan cukup susah sih untuk dipaksain masuk, kecuali mereka punya damage burst yang cukup besar. Dan kali ini kita lihat Whitney bakal coba untuk memberikan sedikit tekanan aja ke arah seorang Violet sih, gua rasa mainnya aman banget ya tadi. Dia tuh paham betul kalau dia nggak bisa keluar dari turret, dan dia ini adalah hero scaling yang mana early game dia nggak boleh kacau. Sekalinya early game dia kacau, dia nggak bakal dapetin late game dia. Oke. Dan ini kalau misalkan dilihat emang pressure di awalnya belum terlalu kuat, goldnya pun masih
cukup stabil ya, hanya diungguli sekitar hampir 1000 dan kali ini Turtle mulai di setup kembali. Jadi Turtle kedua juga Principal, Tyrant repair-nya bagus dan Tyrant juga yang on point, namun fall of damage-nya terlambat, harus tumbang dari Tal. Begitu juga dengan Turtle yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS. Karamel kali ini mengamuk, Mega Satu kiri lagi. skill mengejar ke arah Queenie. Tidak ada skill lagi dan dia harus menunggu, dia harus sabar dan tidak boleh terlalu overcommit. Gak masalah, seenggaknya mereka udah dapetin Turtle dan juga Princess Pau. Kali ini bakal coba ditungguin terlebih dahulu, tapi mungkin mulai terdeteksi oleh seorang Chang'e. Tadi diberikan sedikit tekanan ke arah Bas, dan setelah itu kita lihat Violet bakal coba untuk memberikan push di arah top lane, tapi di blok jalan dari seorang Lunok oleh Karamel. Kita beralih dulu ke arah bottom lane. Shadow Kill lagi dipindahkan ke arah seorang Pika, masih berhasil untuk escape dari Pika. Kali ini berlari ke arah belakang, ada Tal dan juga Lipi yang siap untuk membackup, tapi ternyata inisiasinya tidak dilanjutkan ya oleh teman-teman dari arah Kumika. Oke, dengan Falling Star Moon-nya tadi ke arah luar dan dia berhasil survive. Sementara kalau kita lihat di mid lane, Princess Pau bersama dengan Gyogoi fokus untuk clearing minion dulu. Karena memang dari Chang'e sendiri juga dia tipe mid lane yang cukup membutuhkan item. Ya, betul sekali. Cukup membutuhkan item, maka dari itu kita harus berhati-hati. Sama halnya dengan seorang Chang'e juga sebenarnya butuh banget item. Ya balik lagi, Mage dan MM itu adalah investasi late game. Jadi mungkin di early game-nya harus lebih berhati-hati lagi. Melakukan farming dengan seaman mungkin. Tapi bisa gue bilang ya, game kedua kali ini pasif banget sih. Kayak mereka tuh maju mundur udah nggak ada inisiasi kayak game pertama yang mana terus-menerus dilakukan oleh tim EVOS. Kali ini tim EVOS bermainnya dengan cukup aman, nggak seagresif game pertama. Oke, dan kali ini Princess Pau coba untuk melakukan inisiasi, namun kelihatan barusan dari Rafaelanya Tal dan langsung di slow aja dan kebuka dari konsilnya. Sementara kalau kita lihat teman-teman dari EVOS, dia lebih memilih untuk mengamankan turret di arah bottom lane nih. Jadi tujuan utama mereka. Bakalan coba didatangin lagi, tapi kita lihat Lipi hati-hati sudah menerima beberapa tekanan dari seorang Lele Pinkan dan juga ada Pintu beserta dengan seorang Chang'e. Tapi gila, bakal langsung ditabrak aja. Tadi Revenge tadi berhasil mengenai satu player, ada Polistarmo digunakan oleh seorang Pika. Kali ini berhasil untuk memukul bersama Princess Pau, bakalan dipaksakan ke dalam dan yes, another point kill untuk seorang Karamel. Oke, dan mulai berkumpul kali ini teman-teman dari EVOS yang coba untuk menginisiasi di arah mid turret sepertinya, dan Turtle yang spawn juga menjadi objektif yang dituju sama teman-teman dari EVOS. Bakal jadi free Turtle mungkin? Yes, bakal jadi free Turtle karena kalau kita lihat dari minimap juga teman-teman dari area Kumika cukup jauh dari area Turtle. Maka dari itu tidak akan ada kontes ataupun gangguan ke arah Turtle tersebut. Dan kita balik lagi, kali ini Queenie sih harus farming terlebih dahulu ya, karena berkali-kali bisa banget. Tapi nice timing dari seorang Lunok, dimana tadi orang pilihannya berhasil untuk mendodge tagihan Twitter, tapi cukup bertahan lama dan seorang Ince lainnya berhasil ter-take down. Kali ini Queenie coba membalaskan kematian temannya. Ada satu shadow kill karena 3 player sekaligus, tapi masih belum bisa untuk mendapatkan kill tambahan. Harus mundur juga, dan dari EVOS juga harus puas dengan mendapatkan satu kill karena Ice. Lightning Transient udah jadi. Burst damage dari Lunox ini udah harus diperhatikan sih, karena udah mulai bisa ngebocorin teman-teman dari EVOS nantinya. Betul sekali, teman-teman dari EVOS ini udah bisa banget dibocorin sama seorang Lunox. Maka dari itu mungkin harus coba untuk incar Lunoxnya terlebih dahulu ya. Tapi kita tahu dengan order briliannya itu jadi lebih sulit lagi buat diincar dari seorang RRQ Shell. Dan kita beralih terlebih dahulu di mana Karamel ini kuat banget. Kalau lihat berapa kali dia melakukan inisiasi itu dia berani banget buat sendiri karena dia udah ngerasa tebal banget. Oke, Karamel coba mengganggu Purple Buff dan langsung saja berhasil tersteal. Nice timing dari seorang Karamel. Yes, retribution yang on point sekali dari Karamel. Barusan dia coba untuk masuk dapetin buffnya, dan kita lihat di bottom lane Ichal coba di press kali ini dari dua pemain EVOS yang sudah ada di arah bottom lane. Sementara mid lane kita lihat Gyogoi yang dibadanin dari Meteor Shower-nya. Gak mau dikasih clearing minion, tapi tetap masih bisa ke defense sih harusnya. Betul sekali, dan di arah mid lane kita lihat dari Queenie coba untuk clearing wave saja, dan lagi-lagi Ichal harus menerima beberapa tekanan dari teman-teman EVOS Link. Seperti itu di area river kita lihat udah ada seorang Karamel dan juga Lipi berjalan bersamaan dengan adanya backup dari seorang Pika. Kali ini coba untuk cutting minion aja, coba untuk memfokuskan diri ke arah auto dalam mid, tapi kita lihat juga ada inisiasi dari Queenie bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, dan dia berhasil ter-take down, tapi ada Lunok yang berhasil mendapatkan kill atas EVOS Link. 1 tukar 1 kali ini bakal coba dikejar oleh Pika karena belakang Gyogoi, dan berhasil didapatkan 2 tukar 1. Advantage didapatkan oleh EVOS Link kali ini dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin, entah itu bergerak ke arah objektif Turtle atau mau coba komit ke arah turret lainnya. Ya, dan tadi mid lane coba udah dihancurin sama Karamel, tapi sayangnya emang defense dari teman-teman RRQ ini dia mengutamakan mid turret dan akhirnya masih bisa di defense lagi. Lord sudah mulai muncul. Apakah bakal langsung diinisiasi mungkin sama teman-teman dari EVOS? Masih cukup bingung, tapi kalau kita lihat juga teman-teman dari RRQ Mika ternyata udah pada respon lagi. Kalau mau Turtle mungkin masih boleh buat di kontes. Kita beralih ke arah goldnya, dimana gold di menit ke 9 ini
masih cukup tertinggal teman-teman Ararkius, jauh sekitar 4.000 gold ya, dan ini bakalan jadi PR banget harusnya buat Ararkiu Mika gimana caranya ngebalikin 4.000 ini. Tapi masih mungkin banget dengan satu team wipe mungkin, atau misalnya mereka ngasih pressure itu bakalan bisa dapat. Tapi Alex Caramel cukup tershutdown kali ini oleh seorang Hayabusa ini. Akhirnya mendapatkan momen ya, dapat shutdown ini jadi momen harusnya bisa dimaksimalkan dengan sangat baik. Tapi kita lihat ada balasan juga dari teman-teman EVOS Lane, coba dibubarkan dengan Meteor Shower dari seorang Chang'e, maju ke arah depan ini hanya memberikan tekanan aja, menakut-nakuti untuk memukul mundur teman-teman dari EVOS Lane. Betul sekali, dan tidak ada shadow kill ini menjadi salah satu poin mengapa dari EVOS juga tidak boleh overcommit. Sementara Pika di arah bottom lane coba untuk mendapatkan turret dan defense mati-matian yang dilakukan sama Icel akhirnya berhasil untuk membuat dari Pika harus mundur. Oke. Tapi RRQ di sini punya banget peluang untuk kembalikan keadaan, jadi mungkin dari kirinya harus lebih hati lagi. Tapi kita sudah ada Tyrant Revenge dan Tyrant juga yang berhasil melakukan satu player itu Tal bakal coba dikomit oleh seorang Queenie, tapi ternyata terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Violet, dan bahkan Baxia berhasil ter-take down, coba dikejar tapi ada backup dari seorang Chang'e. Bakal inisiasi ke arah Lord sepertinya karena memang sudah ada satu player yang berhasil di take down dari RRQ, dan kali ini bakal all-in spray dari Violet. Dia udah ngeluarin entropinya, dia udah langsung ke DPS full ke arah Lord dan bakal menjadi Lord yang free ke arah EVOS. Betul sekali, dan kali ini Lord berhasil diamankan secara gratis oleh teman-teman dari EVOS Lane tanpa adanya gangguan, dimana ini bakalan jadi sulit banget buat RRQ, tapi mungkin masih bisa untuk di-defend karena kalau kita lihat outer turret di arah mid lane masih berdiri dengan cukup kokoh. Pertahanannya cukup baik sih sebenarnya dari Kyogoy. Kita tahu dengan Meteor Shower sih susah banget buat ditembusin. Ini sih jadi PR juga buat teman-teman dari EVOS Lane, dimana kalau sekalinya masuk mereka bisa banget dibubari dengan Meteor Shower dari seorang Chang'e. Tapi kita lihat Caramel coba melakukan inisiasi sedikit lebih maju ke arah depan, hati-hati bakal ketemu satu Tiny Knight berhasil mendapatkan Caramel, tapi tidak ada backup damage juga bakal ke arah belakang kah? Enggak, ternyata nggak ada shadow kill yang terjadi kali ini, dan auto turret dari mid lane berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Lane. Ini Violetnya udah sakit banget sih. Tadi damage-nya kelihatan banget dengan super position-nya. Dia bisa ngebocorin hingga setengah darah tadi. Dan kalau kita lihat dari EVOS, Caramel dia tahu banget job yang harus dia lakukan apa, bukan sebagai jungle lainnya. Dan kali ini coba untuk masuk inisiasi ke arah Princess Pow, dan sakit banget. Flicker harus digunakan, masuk ternyata dari Caramel untuk berhasil mendapatkan kill-nya ke arah Princess Pow. Coba untuk terobos ke arah mid lane, kali ini Entropy sudah dibuka. Queenie masuk dengan shadow killer ke arah belakang, namun menempel semua teman-teman dari EVOS dan akhirnya masih bisa survive. Oke, Black Shoes keluar coba untuk mengejar ke arah Lele Pinkan. Livi juga harus down dan Lele Pinkan masih bisa survive ternyata dari Baxianya. Violetnya cukup free hit, jadi bisa memberikan sumbangan damage yang cukup besar ya ke arah teman-teman Ararkiu Mika. Tapi usaha yang sangat baik tadi, dimana EVOS sempat hampir kepleset dan akhirnya berhasil terculik satu player. Ditukar dengan dua player juga, tapi dari Ararkiu Mika nggak masalah. At least inhibi arah midnya masih bisa dipertahankan dengan cukup baik oleh teman-teman dari Ararkiu Mika. Yes, karena emang Lordnya juga belum enhance tadi kan, belum jadi Lord 12, jadi belum ada tabrakan yang ditunjukkan. Sementara kalau ini kita bakal melihat freeze lane mungkin dari teman-teman EVOS karena dia tidak berhasil mendapatkan inhibitor. Freeze lane ini menjadi salah satu pilihan yang cukup tepat sebenarnya, tapi enggak sepertinya. Jadi milih di-push aja sama Pika. Pika di sini akan coba memanfaatkan momen dia untuk melakukan farming karena late game-nya bakal ngebantu kalau dari seorang Pikanya bisa dapetin cukup banyak makan ya. Dan sementara itu kita lihat dari Ararkiu Mika sekarang udah cukup solid dari segi rotasi. Mereka nggak mau terpick off satu persatu, bahkan dari itu rotasinya udah mulai jalan berlima. Para pembang pun bakalan coba untuk diamankan oleh teman-teman dari EVOS. Tapi kali ini Pika udah cukup kehilangan banyak dan harus mundur terlebih dahulu. Dan ada inisiasi lanjutan sekarang udah ternyata mundur, tapi ternyata dari seorang Violet masih cukup free dan berhasil menumbangkan seorang Icel. Bakal menjadi target selanjutnya, di mana Baxia masih berhasil mundur, dipukul oleh Meteor Shower dari seorang Chang'e. 4 versus 5 bakal coba untuk inisiasi lebih lagi, atau mungkin dia bakal secure di area jungle-jungle-nya aja. Sementara kalau kita lihat Caramel udah mulai coba melakukan push nih di arah bottom lane-nya. Oke. Di arah bottom lane-nya bakal dicoba di-push terlebih dahulu oleh seorang Caramel, di mana tadi udah ada satu wave yang masuk tapi masih berhasil di-defend juga oleh seorang Caramel, dan Queenie bakal berjalan berlawanan arah dengan Caramel. Oke, sementara daerah rivernya udah di-secure sama teman-teman Ararkiu. Ya, Queenie memang butuh farming lebih lagi karena memang targetnya dia incer adalah Violet. Ini merupakan target yang cukup sulit. Dengan adanya entropy dia bisa banget pindah ke bagian belakang ataupun ke bagian depan nantinya. Ditambah ada backup dari Caramel yang damage-nya juga bukan main-main. Dari Caramel sekarang udah mulai berasa ya damage yang diberikan. Tapi balik lagi, kali ini kita lihat dari masing-masing tim coba holding aja di area hutan. Dan udah mulai ternyata satu Meteor Shower coba digunakan kali ini, tapi berhasil menumbangkan seorang Caramel. Kali ini nggak ada Caramel, gimana caranya? Kita lihat Pika cukup berani di area depan, coba untuk mengejar dua player, yaitu ada seorang Queenie dan juga Chang'e. Tapi di sisi lain kita lihat Lele Pinkan sayang sekali harus menyerahkan nyawanya ke arah teman-teman EVOS Lane.
Oke, Karamel ditukar dengan Lele Pinkan. Ini dua-duanya sama-sama frontliner ya. Walaupun memang dari Lele Pinkan sendiri dia adalah XP lane dan dari Karamel sebagai jungler. Tapi intinya dari keduanya memang bakal menjadi frontliner dari kedua timnya masing-masing. Dan dua frontliner udah gak ada, kali ini mungkin dari masing-masing tim bisa setidaknya bernafas dulu, melakukan farming bermain lebih aman lagi, dorong minionnya dulu baru bergerak ke arah objektif yang lainnya. Oke, Lord sudah muncul kali ini, bakal coba untuk diinisiasi mungkin dari teman-teman EVOS. Dia mengungguli dari segi map kontrolnya sih, tapi kalau kita lihat dari Purple Buff lebih diamankan terlebih dahulu sama Radio. Dan yes, Violet yang udah coba untuk inisiasi, dan ini cepat banget loh. Entropy benar-benar membantu untuk DPS Lord dengan sangat cepat ya. Kita bakal melihat apakah kontes dilakukan sama RRQ. Ternyata tidak, masih bisa diamankan dan Princess Poe agak offset kali ini, coba dikejar balik. Falling Star Moon dan harus tumbang ternyata dari Princess Poe-nya. Langsung melarikan diri dengan quad shadow dari Queenie-nya, nggak mau sampai menjadi korban selanjutnya. Sayang banget dari seorang Princess Poe tadi berhasil tertangkap. Sebenarnya sih dibilang offside nggak terlalu offside, cuman kebetulan dari teman-teman EVOS-nya tadi ada di sana semua ya, jadi berhasil tercicil habis darahnya. Ini tadi niatnya cuman buka map aja untuk ngecek Lord, ngasih sedikit gangguan, tapi menurut gua ketika Lordnya udah darahnya tinggal sedikit lagi itu udah sulit sekali buat di zoning. Apalagi tadi teman-teman yang lain dari arah Kimika tuh nggak berani buat maju, mereka lebih ke arah bermain aman. Dan yes, Lord kali ini hadir di arah mid lane, bakal coba dibersihkan dulu oleh seorang Cameron menggunakan Meteor Shower, tapi dengan mudah hilang satu inhibitor di arah mid lane. Apakah bakal coba dikomit? Kita lihat ada 3 lane push dilakukan, masih ada inhibitor di arah bottom lane, tapi ternyata Queenie berhasil ter-take down kali ini. 4 player, tersisa 3 player bahkan dari Ari Kumika, tapi Lordnya juga hancur, nggak masalah, masih ada satu wave di arah belakang. Bakal dikomit gua rasa ini sama teman-teman dari Phone Swing, tapi ada Tyrion Revenge juga coba digunakan. Tyrion aja nggak sempat keluar, bakal coba dikomit kah ke arah core dan nggak bisa. Ada seorang Gilgoy yang cukup aman dan ini dia 2-0 untuk